Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Paulis Renutapea dengan NIM 213081016 dari Prodi Kimia. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengenalan perusahaan, manajemen, dan organisasi perusahaan. Di mana topik-topik yang akan saya bawa, yang pertama yaitu definisi perusahaan dan ciri-ciri perusahaan, yang kedua bentuk-bentuk perusahaan, yang ketiga pengertian manajemen perusahaan, yang keempat fungsi dari manajemen perusahaan, dan yang kelima yaitu organisasi perusahaan. Di mana yang pertama itu definisi perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 huruf B tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan dan mengaturnya sebagai berikut. Perusahaan adalah semua ciri-ciri kegiatan dengan perdagangan yang memiliki sifat konsisten serta tanpa terputus-putus, serta didirikan, operasional, serta harus memiliki domisili di daerah kedudukan bangsa Indonesia atau negara Indonesia yang memiliki kepentingan untuk mencari penghasilan ekonomi. Menurut ahli Rajmadani Usman, perusahaan adalah bahan usaha yang melakukan kegiatan operasional di bidang ekonomi yang dilakukan secara teratur dan konsisten serta memiliki satu tujuan untuk mendapatkan penghasilan ekonomi. Nah, seterusnya yaitu ciri-ciri dari perusahaan. Yang pertama yaitu koordinatif, di mana artinya yaitu berarti diperlukan koordinasi oleh semua pihak untuk saling mendukung dalam mencapai tujuan. Yang kedua yaitu lokasi, di mana berada pada suatu tempat dalam kawasan yang geografis yang jelas. Yang ketiga yaitu dinamis, mana itu berarti dapat menyesuaikan diri dan mengikuti perubahan yang ada. Yang selanjutnya yaitu operatif, di mana berarti terdapat aktivitas ekonomi yang berhubungan dengan kegiatan produksi dan distribusi barang atau jasa. Yang seterusnya yaitu formal, yang dimana berarti tunduk pada segala peraturan yang telah ditetapkan setelah memenuhi persyaratan pendirian. Dan yang terakhir yaitu pelayanan masyarakat, di mana berarti keberhasilan yang dicapai perusahaan sesuai visi misi yang ada. Topik selanjutnya yaitu bentuk-bentuk dari perusahaan, di mana yang pertama perusahaan perseorangan, di mana perusahaan perseorangan ini yaitu perusahaan yang dimiliki dan diawasi oleh satu orang. Yang kedua yaitu firma, di mana perusahaan firma ini perusahaan yang didirikan oleh beberapa orang dengan memakai nama bersama, di mana segala kerugiannya ditanggung bersama. Yang ketiga yaitu persekutuan komanditer, di mana persekutuan komanditer ini perluasan dari perusahaan perseorangan, di mana didirikan oleh beberapa orang yang menyerahkan dan mempercayakan untuk dipakai dalam persekutuan. Yang seterusnya yaitu perseorangan terbatas atau PT, di mana perseorangan terbatas ini atau PT ini suatu badan yang mempunyai kekayaan, hal serta kewajiban sendiri yang terpisah dari kekayaan, hak dan kewajiban para pendiri maupun pemilik. Yang seterusnya itu perusahaan daerah atau BUMD, di mana perusahaan BUMD ini perusahaan yang dimiliki oleh Dail 2 dan Dail 1. Dan yang terakhir yaitu perusahaan negara atau BUMN, di mana perusahaan negara ini sebagian atau seluruh modalnya berasal dari negara atau APBN. Secara umum, manajemen perusahaan adalah serangkaian unsur dalam perusahaan sebagai proses memimpin, mengarahkan, dan mengadministrasi sumber daya yang dimiliki perusahaan. Menurut Harold Kontz, manajemen perusahaan adalah satu seni yang produktif yang didasarkan pada sebuah pemahaman ilmu, di mana ilmu dan seni tersebut tidak bertentangan, namun keduanya saling melengkapi. Nah, seterusnya yaitu fungsi manajemen perusahaan, di mana yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan merupakan penyusunan rencana dan strategi ketika akan memulai sebuah kegiatan atau usaha.
Yang keduanya itu organisasi, di mana sebuah fungsi dari manajemen yang tujuannya membagi-bagi tugas sesuai kemampuan yang dimiliki. Yang ketiga yaitu pengarah, di mana pengarah dibutuhkan setelah tugas dibagi-bagi pada individu atau kelompok sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang keempat yaitu pengawasan dan evaluasi, di mana pengawasan dan evaluasi ini berfungsi sebagai manajemen untuk menilai hasil kerja yang telah dilakukan. Dan yang kelima yaitu koordinasi, di mana koordinasi ini berfungsi untuk mencapai suatu kesepakatan dengan mudah sesuai dengan impian bersama. Organisasi perusahaan. Organisasi perusahaan adalah struktur yang terdiri dari kelompok orang yang menjalankan fungsi, peran, dan tanggung jawabnya terhadap organisasi tersebut. Di mana jenis struktur organisasi perusahaan ini memiliki 9 struktur. Yang pertama yaitu struktur organisasi fungsional, atau di mana struktur organisasi ini mengelompokkan karyawan berdasarkan fungsi pekerjaan umumnya, seperti mengelompokkan seluruh sales dalam satu departemen dan sebagainya. Di mana kelebihan dari struktur ini dapat menekan biaya operasional perusahaan dan memudahkan tim manajerial untuk melakukan pengawasan dan pengendalian. Yang kedua yaitu struktur organisasi divisional, di mana struktur organisasi ini mengelompokkan karyawan berdasarkan produk atau jasa yang dihasilkan. Setiap divisi memiliki tanggung jawab yang jelas terhadap produk atau jasa yang dihasilkan. Di mana kelebihan dari struktur organisasi divisional ini yaitu memungkinkan perusahaan untuk lebih fokus pada produk atau jasa yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu struktur organisasi matriks, di mana struktur organisasi ini menggabungkan dua atau lebih jenis struktur organisasi, seperti fungsional dan divisional, di mana kelebihan dari struktur organisasi ini adalah memungkinkan perusahaan untuk lebih fleksibel dalam mengatasi perubahan lingkungan bisnis. Yang keempat yaitu struktur organisasi komite, di mana struktur organisasi ini mengelompokkan karyawan berdasarkan tugas atau proyek tertentu, di mana setiap komite memiliki tanggung jawab yang jelas terhadap tugas atau proyek yang diberikan. Kelebihan dari jenis struktur organisasi ini yaitu memungkinkan perusahaan untuk lebih fokus pada tugas atau proyek tertentu. Yang kelima yaitu struktur organisasi tim, di mana struktur organisasi ini mengelompokkan karyawan berdasarkan tim atau kelompok kerja tertentu, di mana setiap tim ini memiliki tanggung jawab yang jelas terhadap tugas atau proyek yang diberikan. Yang keenam yaitu struktur organisasi hierarki, di mana struktur organisasi ini mengelompokkan karyawan berdasarkan tingkatan atau level jabatan, di mana setiap level memiliki tanggung jawab yang jelas terhadap tugas atau proyek yang diberikan. Yang ketujuh yaitu struktur organisasi datar, di mana struktur organisasi ini mengelompokkan karyawan berdasarkan fungsi dan atau tugas tertentu, di mana setiap karyawan memiliki tanggung jawab yang jelas terhadap tugas atau proyek yang diberikan. Kelebihan dari jenis struktur organisasi ini adalah memungkinkan perusahaan untuk lebih fleksibel dalam mengatasi perubahan lingkungan bisnis. Yang kedelapan yaitu struktur organisasi berbasis pasar, di mana struktur organisasi ini mengelompokkan karyawan berdasarkan pasar atau wilayah geografis tertentu. Setiap pasar atau wilayah yang memiliki tanggung jawab yang jelas terhadap produk atau jasa yang dihasilkan. Nah, kelebihan dari jenis struktur organisasi ini yaitu memungkinkan perusahaan untuk lebih fokus pada pasar atau wilayah tertentu. Dan yang terakhir yaitu struktur organisasi berbasis proses, di mana struktur organisasi ini mengelompokkan karyawan berdasarkan proses bisnis tertentu. Setiap proses yang memiliki tanggung jawab yang jelas terhadap tugas atau proyek yang diberikan. Di mana kelebihan dari struktur organisasi berbasis proses ini memungkinkan perusahaan untuk lebih fokus pada proses bisnis tertentu. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Om Paramasanti. Om Santi 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 Om.